Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini marilah sama-sama kita dengarkan ceramah salat tarawih yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Soleh. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang nggak jawab belum buka puasa kali ya, lemes banget kelihatannya. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata emak-emak yang di pojokan nih, Ustadz pakai ngulang-ulang salam kelamaan. Baik dah, kita langsung aja. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Jami Al-Multada yang kami hormati, para hujjaj, para tuan guru, Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas barokah nikmatnya. Salawat juga beriring salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Insyaallah kita akan sama-sama mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sambil kita tunggu imam ngelempengin kaki sampai ngebasahin tenggorokan, kesianan imam kita dari isya taraweh 23 baca manteng enak didengarnya, kan perlu dibasahin juga tenggorokan ya imam sianan. Jadi kita belajar dulu dah sedikit, sama-sama kita belajar. Saya di WA katanya ada jadwal pada malam ini dengan judul keutamaan bulan Ramadan. Baik, keutamaan Ramadan nanti kita coba sama-sama belajar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya mengutip dari seorang syekh yang cukup alim yang bernama Syekh Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Bawawih Al-Khammi. Beliau ulama dari Irak, menjelaskan dalam kitabnya Uyunul Akhbar, menjelaskan bahwa sebelum kita tahu keutamaan daripada bulan Ramadan, silahkan dibuka kitabnya pada jilid 1 pada halaman 295 sampai dengan 297. Di sana dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu Ramadan. Ramadan itu adalah syahrun huwa indallahi afdhalus syuhur. Ramadan itu adalah bulan yang lebih mulia, yang lebih mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Wa ayyamihi afdhalul ayyam, dan hari-hari di bulan Ramadan adalah hari yang paling mulia di antara hari-hari lainnya. Walayalihi afdhalul ayyam walayalihi afdhalul layali. Ini juga malamnya dikatakan lebih mulia daripada malam-malam yang lainnya. Wa sa'atihi afdhalus sa'ah, dan saat waktu-waktunya paling mulia. Sampai baginda Rasul jelaskan, huwa syarrun du'itum ila diyafatillah, kita sampai diundang untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ju'iltum ila ahli karamatillah,
engkau akan dilatih untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ramadan. Oleh karenanya saya hanya menyampaikan 3 hal. Yang pertama, bahwa Ramadan adalah satu-satunya bulan yang mampu menggetarkan hati manusia untuk meningkatkan perbuatan baik. Karena manusia yang beragama Islam, umat Muhammad Rasulullah, hamba-hamba Allah itu sadar. Dia baca keterangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari pada nomor hadis 5622 dan lainnya ada di 6228 menjelaskan idza jaa Ramadan, idza kana Ramadan, wa fi riwayatin idza dakhala Ramadan futihat abwabas sama au abwabal jannah. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu pintu langit dibuka, pintu surga juga dibuka. Sampai dikatakan demikian, sampai ditutup neraka, sampai dibukanya ini semua hijab antara kita dengan Allah, doa kita makbul dan semua niat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di bulan puasa ini adalah dengan hadis-hadis yang kita baca, setan laknatullah diikat oleh diri kita yang melaksanakan puasa. Artinya orang yang melaksanakan puasa asyam, ini asyam katanya bukan saum. Asyam ini ibadah yang memiliki ketentuan. Asyam ini ibadah yang tidak sembarangan. Asyam ini ibadah yang memiliki peraturan yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika seorang muslim melaksanakan puasa, maka dia sudah memiliki jalan-jalan kebaikan, karena ada asyamujun. Nah, puasa adalah perisai dari diri kita terhadap syaitan laknatullah. Perisai yang nantinya akan Allah berikan kepada kita kalau puasa kita sempurna dengan baik. Dalam kamus bahasa Arab, Pak, Bu, asyamu junnah. Junnah itu hurufnya jim, nun dan tak marbutah. Junnah. Ada kata yang lain baris, jinnah. Ada satu kata lagi, junnah. Dan 3 kata itu beda artinya. Junnatun perisai, jinnatun jin, jannatun surga. Jangan ketipu nih. Junnatun perisai. Dan uniknya ketika kita ngaji dalam bahasa Arab, setiap kata bahasa Arab yang awal ada huruf jim dan nun, maka itu adalah yang akan nampak masih tersembunyi. Contoh, jannatun perisai, Allah masih berikan nanti perisai untuk kita, tersembunyi dan tidak nampak oleh kita. Jannatun jin dan nun, jin nampak enggak? Pak, jin nampak enggak? Jin nampak enggak? Kelihatan enggak? Enggak, tapi akan nampak satu saat nanti. Itu artinya bagi orang-orang remaja Tanjung Barat yang kalau sudah mau ikut perbuatan salah, mau buka puasa di siang hari sembunyi-sembunyi lagi belajar jadi jin. Paham? Itu artinya ibu-ibu yang suka, ibu-ibu condet yang suka ngegeratak dompet lakinya di sembunyi-sembunyi, berarti itu ibu-ibu lagi belajar jadi jin. Ibu-ibu condet Bu, bukan sini, maaf. Artinya apa? Kalau ada di antara kita yang mau ghibah, berbuat yang salah, berbuat yang melanggar agama, kita lagi belajar jadi jin, nggak nampak tuh, sembunyi-sembunyi. Oleh karenanya ada kata yang lain, jannatun surga, itu belum nampak dan akan nampak nanti Allah berikan kepada kita orang-orang beriman. Kata lain, janin, jim dan nun. Janin nampak belum? Belum, lahir baru jadi bashar. Banyak kata-kata yang kita kaji, bahwa ternyata puasa itu adalah asyamu junnah, akan menjadikan perisai buat kita dari perbuatan-perbuatan yang salah. Kita akan tergerak untuk berbuat perbuatan yang baik. Contoh, berapa banyak orang yang memberikan takjil puasa di Ramadan? Begitu banyak, begitu berkahnya. Berapa banyak orang yang meredam amarahnya? Berapa banyak orang yang merasa rugi ketinggalan sholat sunnahnya, padahal yang wajib di luar bulan Ramadan biasa tidak meninggalkan sholat yang wajib sudah yang biasa, tapi di Ramadan meninggalkan yang sunnah kita akan merasa gelisah. Benar apa enggak?
Ibu-ibu tarawih sejadah anak itu jalan duluan, nanti paling depan membelain sunnah tarawih. Coba di luar Ramadan. Karena itu hanya Ramadan yang mampu menggerakkan diri kita untuk berbuat kebaikan yang akan bernilai pahala di sisi Allah untuk bahagia nanti. Maka pantas ayatnya Allah berikan kita ibadah puasa sebagai perisai antara kita dengan setan laknatullah, sering dibaca dan kita banyak yang hafal. Ini ayat ada di surah Al-Baqarah 183. Sudah hafal pastinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jelas. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun asal kata takwa, akar kata waqi wiqayatan, wiqayah perisai, pelindung, penyelamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang mengatakan takwa diartikan dengan takut, jauh melenceng. Takwa itu asal kata waqi wiqayatan, kuki, bentuk dalam bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis lainnya. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina dunya, dan selamatkanlah kami dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas. Yang pertama, puasa mendorong umat Islam untuk gemar dan senang berbuat kebaikan. Yang kedua, ganjaran pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi bisa kita baca, kullu amal ibni adam lahu, semua amal anak Adam buat dia, illa siyam, kecuali puasa, wa ana ajzi bi, aku yang akan berikan balasannya. Di riwayat lain diteruskan nanti, selama itu puasa tidak dikotori dengan dua hal. Ini yang suka kebablasan. Yang pertama, wala rafasa, jangan berkata-kata kasar, jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata jorok. Wala rafasa, ini akan menggugurkan pahala puasa. Yang kedua, wala yasghab, jangan bernada tinggi walaupun dalam keadaan emosi. Ngomel anak pelan-pelan, marah sama bini pelan-pelan, jangan nada tinggi. Kalau bahasa anak sekarang ngegas, ini yang bahaya nih, ngegas, udah mau ngamuk aja, mentang-mentang lapar, mentang-mentang haus, bawaannya mau ngamuk aja. Sabar, tahan emosi. Ini dia bilang Allah akan berikan ganjaran yang berlipat ganda untuk kita ya orang-orang yang melaksanakan. Kemudian yang ketiga, ini yang luput dari kita, kadang-kadang suka kendor dalam ibadah yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah hanya bulan Ramadan yang mampu memberikan ampunan selama 24 jam sekaligus. Maka baginda Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa di siang harinya, siapa yang melaksanakan qiyamul lail di malam harinya, karena iman dan karena ikhlas karena Allah Ta'ala, akan diampuni dosanya. Ma taqaddama, ma ini huruf yang menjelaskan semua dosa di masa lampau yang kita kerjakan Allah ampuni berkat Ramadan yang agung ini. Tapi ada tapinya, Pak. Ini hadis kadang dibaca sepotong-sepotong, padahal yang benar man shoma ramadhana lanjut wa man qoma, itu satu paket, enggak dipisah. Saya mau tanya sekarang sama Bapak, ketika dukhul Ramadan, masuk bulan Ramadan, yang pertama kali kita kerjakan puasa apa taraweh? Puasa apa taraweh? Harusnya tarawehnya enggak boleh kalah, harusnya tarawihnya nggak boleh gugur satu malam. Kenapa? Karena itu satu paket, bukan paket hemat. Siyamihi siangnya, qiyamihi malamnya, dan bedanya cuma qaf dan shad. Itu satu paket, tidak bisa diubah.
Kalau kita hanya menjalankan siangnya, malamnya gugur, berarti kita sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis satu paket, bukan paket hemat, bukan sepihak-sepihak. Kenapa kita banyak orang yang menjalankan ibadah puasa menjelang akhir Ramadan, orang-orang mengencangkan ikat pinggangnya, makin gencar ibadahnya, kita malah gugur tarawihnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal awal kita masuk Ramadan yang disunnahkan, yang diperintahkan, yang diajarkan Rasulullah tarawih, bukan puasa duluan. Tapi kenapa tarawih kita masih kalah? Ini pertanyaan hati kita, satu paket itu tuh. Nah, ini ada lagi yang bertanyakan, Qiyamul Lail itu kapan Ustaz? Qiyamul Lail itu dari habis Isya sampai menjelang sahar, sampai menjelang sahur. Kapan dia ini tarawih? Qiyamul Lail. Lailan artinya malam. Kata-kata bentuk kata lain lela, lili, lala. Kalau ada orang yang namanya lela, lili, lala berarti perempuan. Ayo ngomong barangan tuh. Ibu-ibu yang lahir di malam hari artinya. Kalau ada si lela nakal baru perempuan gitu. Jadi bukan nyindir, enggak, maksudnya begitu terjemahnya dalam bahasa Arab. Maka ketika lailan malam ba'da isya sampai dengan sahar nanti, oleh karenanya buka mata hati kita semuanya. Selama ini kita salah tafsir, utamanya puasa, tarawihnya terserah. Maka enggak heran di masjid musola hari pertama penuh, kedua penuh, hari ke-10 masih penuh, hari 15 mulai stop, berkurang terus maju stopnya terus sampai habis. Dan ketika menjelang Idul Fitri kita semua sibuk dengan kenikmatan dunia. Para ulama-ulama terdahulu, para sahabat Nabi menjelang 10 akhir Ramadan mengencangkan ikat pinggang, menggencarkan ibadah-ibadah dengan baik-baiknya. Bahkan tawaf di Mekah sama kita, tawaf di Mekah sama dengan kita tawaf di PGC, KJI, cari yang diskon. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal kita harus tawaf di Mekah. Ini pertanda. Buka mata hati kita, jangan lewatkan bulan Ramadan yang agung ini sampai nanti kita selesai. Dan bahkan ini sudah dijamin, siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik, qiraatul Quran dengan baik, sedekah dengan baik, maka dia akan mampu menjaga dirinya dari godaan setan 11 bulan sebelum masuk Ramadan nanti. Panjang perjalanannya. Dan kalau untuk membahas Ramadan tidak akan pernah selesai. Saya sedang mengkaji sebuah khutbah Rasul dalam sebuah kitab Uyunul Akhbar, karena banyak sahabat-sahabat saya yang bertanya, Ustaz tolong diterjemahin, ini bahasa agak sulit. Itu kurang lebih hampir 80 halaman untuk keutamaan Ramadan, begitu besar dan luar biasanya utama Ramadan yang saya nggak sanggup bayangkan. Dan saya sangat menyesalkan, saya menyesali diri saya sendiri, kenapa begitu banyak fadilah keutamaan Ramadan sementara kita hanya menginjak di bulan Ramadan di awal-awal saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Sebagai penutup, mari bersama-sama kita buka mata hati kita semuanya. Belum tentu kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang, belum tentu. Ayo kita manfaatkan momen Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lalai, jangan sampai lewat. Kenapa? Begitu banyak, bahkan Rasul menjelaskan anfasukum tasbih, nafasmu adalah tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita tasbih. Wa amalukum makbul, amal kita diterima. Wa du'aukum mustajabah, ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fas'alullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini biniyatis shadiqah, dengan niat-niat yang benar, wa qulubit tahirah, dengan hati-hati yang bersih, agar kita mampu untuk siyamihi wa tilawati kitabihi, agar kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa dan membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lainnya sebagai pertanda kita menahan lapar dan haus semua lillahi ta'ala, sebagai latihan untuk nanti di padang mahsyar. Ya Allah, perjumpakan kita nanti semuanya di padang mahsyar, kita akan rasa haus dan lapar. Orang yang Ramadan tidak akan pernah ada rasa lapar dan haus nanti di hari kiamat. Oleh karenanya buka mata hati kita, mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya
dan mudah-mudahan kita semua ibadah kita pada tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kelapangan kesempatan agar kita mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan salat witir. Akhirul kalam biridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.